Shalom anak-anak Victory Kids semua. Hari ini Lauselyanti senang dan bersuka cita boleh bersama dengan anak-anak di ibadah online Victory Kids kita. Anak-anak bangkit berdiri, kita mau mengucapkan yel-yel Victory Kids kita. Ayo anak-anak semuanya bangkit berdiri. Lausel hitung ya. 1, 2, 3. Victory Kids, yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus, yes. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, Lausel mau kita berdoa. Anak-anak boleh lipat tangan, tutup mata, Lausel akan pimpin dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, Engkau sudah sertai kami Tuhan. Engkau memberikan kesehatan yang baik kepada kami. Engkau memimpin kami Tuhan, kami boleh bersekolah walau lewat online. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk orang tua yang Engkau berikan kepada kami. Bapa di surga, sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini kami boleh memuji nama Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kau pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak semua, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau nyanyikan pujian. Halo, halo, hello semuanya. Anak-anak boleh bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan. Ayo anak-anak kita berdiri semuanya. Halo, halo, hello, hello, oh lala. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, oh lala. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, hello, hello, oh lala. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, oh lala. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Anak-anak masih tetap berdiri, kita masih tetap mau memuji Tuhan. Anak-anak kita mau nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Anak-anak apapun keadaan kita pada saat ini, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi sukacita daripada Tuhan. Karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Sesuai dengan pujian kita ini, bahwa adalah sukacita di hatiku. Ayo anak-anak kita nyanyikan dengan sukacita dengan pakai gerakan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku,
Aku bersyukur, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Anak-anak Victory Kids semua, anak-anak boleh duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, dengan keadaan sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Ya benar, yang bisa kita lakukan cuman berdoa kepada Tuhan. Dengan berdoa kepada Tuhan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, kita bisa mengaku kesalahan kita. Dengan doa juga kita bisa saling menguatkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini, Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Ya anak-anak, kita menyanyikan pujian ini, Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sehat? Lose berdoa, kita semua sehat-sehat saja ya. Baik, sebelum mendengar firman Tuhan hari ini, kita bersyukur karena pada saat ini Tuhan masih berikan kesempatan pada kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi yang ada sekarang ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, persiapkan hati kami dan ajar kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Tuhan, pimpin juga Lause Nur yang akan menyampaikan firman-Mu dan berkati untuk bisa menyampaikan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Nana, mari kita akan membaca firman Tuhan ya, yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Anak-anak yang ada Alkitabnya di rumah, mari kita buka, kita baca sama-sama ya. Baik, Lause akan bacakan dan kalian simak ya firman Tuhan. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak di rumah sering gak ya berkomunikasi dengan papa, dengan mama ya? Nah, misalnya kita ngobrol tentang hal-hal yang lucu, bisa ya? Atau mungkin ketika kita mengalami kesulitan, sering gak kita berkomunikasi dengan papa dan mama? Nah, anak-anak, kadang-kadang papa dan mama kita sering membantu kita ya dalam mengalami kesulitan, misalnya dalam hal pelajaran sekolah. Nah, mereka bisa memberikan kita solusi. Anak-anak, kita punya hak untuk berkomunikasi dengan orang tua kita. Kenapa? Karena kita anak-anak mereka. Nah, lalu bagaimana status kita sebagai anak-anak Allah? Tentu saja kita punya hak untuk berkomunikasi dengan Allah Bapa kita. Loh, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Allah kita? Nah, itu pertanyaan mungkin ya. Apakah kita harus berteriak-teriak menghadap ke langit untuk berkomunikasi dengan Allah kita? Tidak. Cara kita berkomunikasi dengan Allah kita dengan cara berdoa. Nah, anak-anak, Lause sekarang mau kasih tahu kepada anak-anak cara kita berdoa yang benar bagaimana ya. Nah, sekarang anak-anak, di dalam firman Tuhan tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya. Di dalam ayat yang kelima. Di situ dikatakan jangan berdoa seperti orang munafik. Jadi yang pertama anak-anak, berdoa jangan seperti orang munafik. Loh, apa itu artinya munafik? Nah, anak-anak, munafik itu artinya seperti ini ya. Sikap kita betul-betul berdoa. Mata kita ditutup. Tapi hati kita tidak berdoa. Jadi apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan isi hatinya. Nah, anak-anak, mari kita lihat gambar berikut ini ya. Ini ada seorang Bapak Parisi. Dia berdoa. Nah, ini contoh orang yang berdoa secara munafik. Kenapa? Dia berdoa di tikungan-tikungan jalan. Untuk apa berdoa? Untuk dilihat orang. Jadi sikapnya berdoa, betul-betul berdoa. Tapi isi hatinya bukan untuk berdoa, tapi untuk dipuji orang. Untuk dilihat orang. Wah, Bapak Parisi ini doanya bagus ya. Wah, mendapat pujian dari orang. Dinilai oleh orang. Dan doanya panjang-panjang. Ya. Nah, anak-anak, sikap berdoa yang kedua lagi. Di dalam ayat yang ke-6 kita lihat tadi. Masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu
dan berdoalah. Nah, anak-anak, saya akan lihatkan gambar yang berikutnya ya. Mari kita lihat gambar yang berikutnya. Nah, ini ada seorang anak kecil yang berdoa. Dia berlutut berdoa, menutup matanya, dan sungguh-sungguh dari hatinya dia berdoa. Hanya ada apa? Hanya ada antara anak ini dan Allah. Demikian juga dengan kita, anak-anak, kita berdoa, masuk ke kamar kita berlutut dan berdoa. Hanya ada antara aku dan Bapakku. Kita bisa berkomunikasi dengan Bapa kita dengan sungguh-sungguh. Apa keluhan kita, apa kegembiraan kita, apa sukacita kita, apa kesedihan kita, kita bisa sampaikan kepada Allah. Hanya ada antara aku dan Bapakku. Nah, anak-anak, sikap berdoa yang ketiga apa? Di dalam ayat 7 tadi kita baca. Jangan bertele-tele. Apa ya maksudnya bertele-tele itu? Berdoa bertele-tele. Wah, ini doa yang bertele-tele itu maksudnya doanya panjang. Kayak bentuk kereta api panjangnya. Sampai kadang-kadang sampai berdoa kita bisa ketiduran. Karena saking panjangnya ya, bertele-tele. Nggak jelas doanya. Nah, anak-anak, mari lihatkan contoh doa yang tidak bertele-tele. Misalnya di dalam hal mengucap syukur. Misalnya ini ya, lihatkan gambar yang pertama. Nih, ketika kita bangun tidur, bagaimana kita bisa berdoa kepada Tuhan? Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga tidurku dan memberikan pagi yang indah. Atau gambar berikut kita lihat. Di dalam hal kesehatan. Pernah anak-anak bersyukur dalam hal kita sehat? Kita bersyukur ya, Tuhan Yesus terima kasih. Karena hari ini badanku sehat. Engkau sangat baik. Nah, kemudian yang ketiga. Misalnya, kalau saya kasih lihat lagi gambar berikut. Di dalam hal makan dan minum. Nah, ketika kalian makan dan minum, ada nggak kalian bersyukur sama Tuhan? Tuhan Yesus terima kasih ya, aku bisa makan dan perutku kenyang. Aku bisa minum ya Tuhan, terima kasih. Bersyukur anak-anak, itu hal yang demikian. Nah, kalau saya kasih lihat lagi misalnya gambar yang berikut. Dalam hal keluarga kita. Kita punya ayah, punya mama, punya kakak, punya koko, punya cece. Ada enggak kita bersyukur? Tuhan Yesus, terima kasih ya, Kau berikan keluarga yang lengkap di dalam hidupku. Terima kasih karena Engkau sangat baik. Nah, itu salah satu contoh doa yang tidak bertele-tele di dalam hal bersyukur. Nah, anak-anak, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan juga mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Doa yang tidak bertele-tele. Ya, doa yang tidak panjang-panjang. Mari anak-anak kita lihat firman Tuhan tadi di Alkitab tadi ya. Doa Bapa kami. Lause akan bacakan buat kalian ya. Kita lihat di dalam ayat 9. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, lalu saya tampilkan gambarnya. Supaya kalian bisa lihat ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, ini anak-anak maksud doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kita memuliakan Bapa kita yang di surga. Kemudian lanjut gambar berikut, doa yang berikutnya lagi ya, kalimat yang berikut. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita
untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada kehendak Allah. Bukan memaksakan kehendak kita. Ya. Kemudian, saya lanjut lagi gambar berikut ya, doanya. Kalimat berikutnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta makanan hanya secukupnya. Tidak berlebihan. Misalnya, Tuhan Yesus, aku mau makan pizza. Padahal kita baru makan nasi. Ya. Tuhan Yesus, aku mau makan es krim. Hari ini aku mau makan sup kepiting misalnya. Hari ini aku mau makan ini. Wah, banyak sekali yang dimakan. Bisa enggak perut kita muat? Jadi kita hanya minta makanan secukupnya saja untuk hari ini. Tidak berlebihan. Ya. Kita lanjut kalimat berikut doa. Bapa kaminya ya. Kalian bisa lihat gambar berikut. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, anak-anak, kita minta ampun kepada Allah. Kita juga harus mengampuni teman-teman kita yang suka iseng. Jadi kita jangan hanya minta ampun juga sama Allah, tapi kita tidak mau mengampuni teman-teman kita. Ya, lanjut. Kalimat berikutnya kita lihat gambar berikut doa Bapa kaminya ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini maksud doanya adalah Allah punya kuasa terhadap kita. Kemudian kita lanjut kalimat berikutnya, gambar berikutnya. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak, ini doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Juga diajarkan kepada kita ya. Mari kita ulangi, baca kembali doa Bapa kami. Kita lihat gambar yang pertama ya. Doa Bapa kami. Mari anak-anak kita baca sama-sama ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak di rumah bisa berdoa kapan saja kepada Allah Bapa kita. Jangan malu-malu ya. Kadang-kadang loso minta kalian berdoa. Enggak lah loso, malu. Kenapa kita mesti malu berdoa? Kemudian kalau kita berdoa, gak perlu bertele-tele panjang-panjang. Apakah Tuhan tidak mengerti doa kita? Mengerti walaupun singkat ya. Jadi anak-anak, marilah kita biasakan dalam hidup kita untuk terus berdoa. Baik ketika kita makan, baik kita bangun tidur, baik dalam kegiatan apapun, kita terus berdoa. Berkomunikasi dengan Bapa kita. Baik, sebelum tutup firman Tuhan, kita akan baca dulu ayat hafalan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ya, kalian bisa lihat gambar yang berikut yang akan Loso tampilkan ya. Ayatnya gampang kok. Tetaplah berdoa. Mudah kan kalian tuh hafal? Tetaplah berdoa. Baik anak-anak, sekarang kita akan tutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami bisa belajar berdoa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu membiasakan dalam hidup kami, selalu berdoa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Anak-anak Victory Kids semua, tibalah saatnya bagi kita untuk boleh memberikan persembahan. Anak-anak bisa minta tolong papa atau mama mentransfernya ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Atau anak-anak bisa minta tolong papa atau mama mengantarkannya ke gereja setiap hari Senin pukul 10 sampai jam 12 siang. Anak-anak, untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan pujian kita, Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, Di udara dan pelihara. jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nana, mari kita tutup ibadah kita dan kita doa juga persembahan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah bisa kami berikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Kau pakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan kami sekolah minggu ini. Tuhan juga berkati. Terima kasih juga ibadah ini Engkau sudah pimpin dari awal hingga akhir. Biarlah firman Tuhan bisa bekerja di dalam hati kami. Dan kami bisa lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tibalah saatnya kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Lose tetap mengingatkan kepada anak-anak, anak-anak harus rajin beribadah setiap minggu. Anak-anak tetap rajin membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Anak-anak bisa mendokumentasikan ibadah kalian di rumah masing-masing dan mengirimkannya kepada Lose Cross-nya masing-masing. Anak-anak, hari ini tanggal 15 Agustus adalah hari terakhir untuk pengumpulan rekaman pujian. Anak-anak bisa mengirimkan pujian yang sudah direkam kepada Lose Cross-nya masing-masing. Lose tunggu ya anak-anak, jam 7 malam. Anak, tibalah saatnya bagi kita untuk berpisah dan minggu depan kita akan ibadah Victory Kids kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.